wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan mengenai instrumen pasar modal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. Sekian dari kami. Selamat menyaksikan. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mengembangkan dana yang dimilikinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas apa itu instrumen pasar modal, serta berbagai instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Instrumen pasar modal merupakan berbagai jenis surat berharga atau aset keuangan yang diperdagangkan di pasar modal dan digunakan oleh perusahaan maupun pemerintah untuk memperoleh dana dari masyarakat serta menjadi sarana investasi bagi investor. Pada instrumen pasar modal ini terdiri atas saham, waran, obligasi, dan reksadana. Masing-masing instrumen menawarkan potensi keuntungan dan risiko yang berbeda. Pemilihan instrumen investasi harus disesuaikan dengan tujuan keuangan dan tingkat toleransi risiko investor. Yang pertama ada saham. Saham dapat dipahami sebagai bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, berarti ia memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Sebagai pemilik saham, investor berhak memperoleh keuntungan perusahaan yang biasanya dibagikan dalam bentuk dividen. Selain itu, saham dapat diperjualbelikan di pasar modal, sehingga investor juga berpeluang mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham. Saham ini menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih karena memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan baik dari dividen maupun dari selisih harga jual dan beli saham. Saham memiliki 3 jenis. Yang pertama ada saham biasa. Pada saham ini, investor berhak mendapatkan keuntungan namun berada urutan paling akhir dalam pembagian dividen jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang kedua ada saham preferen. Pada saham ini, memberikan hak istimewa kepada pemegangnya, terutama dalam pembagian dividen. Yang ketiga ada saham istimewa. Pada saham ini, memberikan hak khusus tertentu kepada pemegangnya. Hak suara yang lebih besar dibandingkan pemegang saham lainnya dalam pengambilan keputusan. Ketika kita berinvestasi saham, maka investor akan menghadapi 2 hal utama. Yang pertama, return dan risk. Return itu dapat diperoleh melalui dividen dan capital gain. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dari laba yang diperoleh perusahaan. Sementara itu, capital gain adalah keuntungan yang diperoleh ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga saat membelinya. Misalnya, kita membeli saham seharga 1 juta rupiah dan menjualnya di harga 1,5 juta rupiah. Maka kita mendapatkan capital gain sebesar 500.000 rupiah. Di sisi lain, investasi saham juga memiliki risiko. Salah satunya capital loss, yaitu kondisi ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya, sehingga mengalami kerugian. Kita membeli saham di harga 1 juta, namun harga sahamnya itu turun menjadi 800.000 rupiah. Maka kita mendapatkan capital loss ini sebesar 200.000 rupiah. Selain itu, terdapat risiko likuidasi, yaitu risiko ketika perusahaan dinyatakan bangkrut atau dibubarkan. Dalam kondisi tersebut, pemegang saham berada pada urutan terakhir dalam menerima sisa aset perusahaan setelah seluruh kewajiban kepada kreditur dan pihak lainnya diselesaikan. Selanjutnya kita bahas klasifikasi sektor dan subsektor baru di Bursa Efek Indonesia atau yang dikenal dengan IDX IC. Nah, dari total 11 sektor yang ada, mari kita bedah satu persatu mulai dari sektor pilar energi sampai sektor teknologi masa depan. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, sektor energi. Isinya perusahaan ekstraksi energi fosil seperti minyak, gas, batu bara, dan jasa pendukungnya. Kedua, sektor bahan baku. Menyediakan bahan dasar untuk industri lain, contohnya bahan kimia, material konstruksi, kemasan, logam, dan kertas.
Yang ketiga, sektor perindustrian menghasilkan produk final untuk kebutuhan operasional industri seperti kedirgantaraan, pertahanan mesin, sampai jasa komersial dan profesional. Keempat, sektor konsumer primer. Ini barang kebutuhan mendasar yang sifatnya antisiklis, contohnya makanan, obat, dan perawatan pribadi. Kelima, sektor konsumer non-primer. Sifatnya sekunder atau siklis, seperti otomotif, pakaian, tempat wisata, pendidikan, media, dan hiburan. Yang keenam, sektor kesehatan. Isinya alat kesehatan, farmasi, dan penyedia layanan medis. Yang ketujuh, sektor keuangan, mulai dari bank, lembaga pembiayaan, modal ventura, jasa investasi, asuransi, sampai perusahaan holding. Yang kedelapan, sektor properti dan real estate, berfokus pada pengembangan real estate dan jasa penunjang properti. Yang kesembilan, sektor teknologi, sektor masa depan, isinya software, jasa TI, komponen elektronik, dan semikonduktor. Yang kesepuluh, sektor infrastruktur, penyedia logistik, pengantaran, transportasi publik, konstruksi bangunan sipil, telekomunikasi, dan utilitas. Dan yang terakhir, sektor transportasi dan logistik, khusus melayani aktivitas perpindahan atau pengangkutan orang dan barang. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang waran. Waran adalah efek atau surat berharga yang memberikan hak dan bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli saham suatu perusahaan pada harga dan jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Biasanya, waran ini dikasih sebagai insentif tambahan biar investor makin tertarik untuk membeli saham perusahaannya. Adapun karakteristiknya, yang pertama, pemegang waran itu belum sah jadi pemegang saham sebelum dia menukarkannya atau mengonversinya menjadi saham biasa. Yang kedua, punya tenggat waktu atau periode tertentu sebelum hangus. Yang ketiga, waran ini bisa diperjualbelikan lagi ke investor lain di pasar sekunder. Dan yang keempat, harganya berbanding lurus dengan saham induk. Kalau saham induknya naik, harga warannya biasanya ikut naik. Tapi kalau tidak digunakan sampai batas waktunya habis, waran ini bakal otomatis tidak bernilai sama sekali, alias hangus. Sebelum kalian coba trading waran, pahami dulu keuntungan dan kerugiannya ya. Nah, di sini ada keuntungannya. Yang pertama, potensi cuannya tinggi banget kalau harga saham induknya naik melebihi harga pelaksanaan. Yang kedua, modal yang dibutuhkannya relatif lebih kecil dibanding kalau kita beli sahamnya secara langsung. Yang ketiga, bisa dikonversi jadi saham atau fleksibel diperjualbelikan lagi di pasar sekunder. Dan yang terakhir, kita punya kesempatan dapat saham di masa depan dengan harga yang sudah dikunci dari awal. Selanjutnya ada kerugian atau resikonya. Masa berlakunya terbatas, jadi bisa kadaluarsa. Selanjutnya, waran bisa jadi zonk alias tidak bernilai kalau harga saham induknya tidak pernah mencapai harga pelaksanaan. Yang ketiga, pergerakan harganya sangat fluktuatif mengikuti saham induknya. Dan yang terakhir, resiko ruginya lebih tinggi dari saham biasa karena perubahannya tajam. Bahkan kita bisa kehilangan seluruh investasi kita kalau masa berakhirnya dan waran tidak sempat digunakan. Yang ketiga ada obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal yang berbentuk surat utang. Dengan membeli obligasi, investor pada dasarnya memberikan pinjaman kepada pihak penerbit, baik perusahaan maupun pemerintah. Sebagai imbalannya, penerbit akan membayar bunga atau kupon secara berkala, serta mengembalikan pokok utang pada saat jatuh tempo. Karena memberikan pendapatan yang relatif tetap, obligasi sering dianggap sebagai instrumen investasi yang lebih stabil dibandingkan dengan saham. Selanjutnya, perdagangan efek bersifat utang dilakukan melalui sistem penyelenggaraan pasar alternatif atau SPPA. SPPA itu platform perdagangan efek bersifat utang dan sukuk di pasar sekunder. SPPA itu kayak pasar loak khusus surat utang. Di sana kita bisa jual beli obligasi bekas terintegritas dengan CTP PLTE untuk pelaporan transaksi secara otomatis. Jadi semua transaksi otomatis tercatat kayak pakai aplikasi kasir modern.
dan diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Faktor yang mempengaruhi harga obligasi. A. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan harga obligasi. Ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun karena investor beralih ke investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Sebaliknya, saat suku bunga turun, harga obligasi biasanya meningkat. Jadi, hubungannya terbalik. Bunga naik, harga obligasi turun. Bunga turun, harga obligasi naik. B. Faktor risiko atau gagal bayar. Risiko menunjukkan kemampuan penerbit memenuhi obligasi dalam kewajibannya. Semakin tinggi risiko gagal bayar, semakin rendah minat investor terhadap obligasi tersebut. Akibatnya, harga obligasi cenderung menurun. Jadi, semakin tinggi risiko gagal bayar, semakin rendah minat investor. Harga obligasi turun. C. Jatuh tempo. Jatuh tempo menunjukkan jangka waktu berakhirnya suatu obligasi. Obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang umumnya memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan obligasi jangka pendek karena menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Selain itu, semakin mendekati tanggal jatuh tempo, harga obligasi biasanya akan semakin mendekati nilai nominalnya karena kewajiban pelunasan oleh penerbit semakin dekat. Jadi, semakin panjang jangka waktu, maka resikonya lebih tinggi. Setelah mendekati jatuh tempo, harga obligasi mendekati nilai nominal. Keuntungan membeli efek bersifat utang. Yang pertama, memperoleh keuntungan berupa kupon, fee, atau nisbah secara berkala yang umumnya lebih tinggi dari suku bunga BEI. Yang kedua, kesempatan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual di pasar sekunder. Yang ketiga, harga surat utang jauh lebih rendah daripada instrumen saham. Produk yang dirilis oleh pemerintah bahkan dikategorikan sebagai investasi bebas resiko. Yang keempat, investor memiliki kebebasan memilih berbagai variasi seri yang tersedia di pasar sekunder. Kemudian ada reksadana. Reksadana didefinisikan sebagai sarana pengumpulan dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio oleh manajer investasi. Reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 merupakan salah satu alternatif investasi bagi para investor, khususnya investor kecil dan mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan keterampilan untuk memperhitungkan risiko investasinya. Selanjutnya ada keuntungan dari reksadana. 1. Investor bisa melakukan diversifikasi dengan modal terbatas, bisa memiliki portofolio aset yang beragam, seperti saham, obligasi, dan deposito untuk mengurangi risiko kerugian. Keuntungan kedua, memudahkan investor pemula karena tidak perlu keahlian khusus atau pengalaman rumit untuk mulai berinvestasi di pasar modal. Keuntungan yang ketiga, manajemen portofolio sepenuhnya ditangani oleh manajer investasi profesional, sehingga investor tidak perlu memantau pasar setiap saat. Kemudian ada kerugian dari reksadana. Kerugian yang pertama yaitu penurunan nilai aset. Risiko berkurangnya nilai investasi akibat fluktuasi atau jatuhnya harga aset seperti saham atau obligasi di dalam portofolio. Kedua, risiko likuiditas. Kerugian ini berpotensi kesulitan manajer investasi dalam menyediakan dana tunai instan jika banyak investor melakukan penarikan massal. Ketiga, risiko gagal bayar. Risiko terburuk berupa kegagalan mitra terkait atau pihak asuransi dalam memenuhi kewajiban finansial saat terjadi masalah. Kemudian ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang adalah reksadana yang berinvestasi di efek utang berjangka kurang dari 1 tahun, seperti deposito, obligasi jangka pendek. Kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini minimal 80% portofolionya diinvestasikan di efek utang, seperti obligasi, surat utang. Ini merupakan investasi jangka menengah. Ketiga, reksadana campuran. Reksadana campuran menginvestasikan dananya secara bersamaan pada berbagai jenis instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang
Dan keempat, reksadana saham. Reksadana saham menginvestasikan minimal 80% aset di efek ekuitas, memiliki risiko paling besar, namun potensi pertumbuhan nilai investasi paling besar. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa setiap instrumen pasar modal memiliki karakteristik, keuntungan, dan risiko yang berbeda. Oleh karena itu, investor perlu memahami setiap instrumen dengan baik agar dapat memilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risikonya, sehingga keputusan investasi yang diambil menjadi lebih tepat dan menguntungkan.